Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bertemu dengan Anda kembali, saudara-saudara, dalam Vicon kita ya, yang ke-8. Nah, dalam Vicon yang ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang prosesnya daripada ujian akhir semester ya untuk mata kuliah kita, metode penelitian ya. Jadi di dalam UAS ini Anda diminta untuk menyusun outline ya, outline yang berisi penjelasan tentang proposal ya, tugas akhir. Tentu ini bukan masih latihan ya, tahapnya masih Anda membuat satu draft ya atau outline ya. Outline itu garis-garis besar mengenai isi dari suatu konsep ya. Jadi Anda membuat satu konsep mengenai itu rencana tugas akhir Anda ya. Yang itu Anda tuangkan dalam PPT boleh, PDF boleh, dan dipresentasikan ya dalam kurang lebih 10 menit ya. Tentu Anda di dalam outline ini harus memperkuat ya kan mengenai topik yang diajukan ya. Karena ini adalah topik skripsi atau tugas akhir sebagai latihan untuk Anda ya kan. Maka Anda mengajukan mempropos ya kan, judul atau topik tugas akhir ya. Nah, judul atau topik tugas akhir ini saudara-saudara ya kan kurang lebih adalah menggambarkan tentang urgensi ya, mengenai sense of crisis ya, mengenai problem yang utama ya, yang akan diselesaikan dengan metode yang Anda usulkan ya. Jadi judul atau topik itu menggambarkan paling tidak dua hal ya, menggambarkan masalah, menggambarkan metode yang diusulkan. Nah, tentu metode yang diusulkan itu harus sangat clear, sangat jelas karena Anda saat ini di level tugas akhir atau skripsi adalah diminta untuk menerapkan suatu metode. Sehingga metode itu harus Anda state, harus Anda nyatakan dengan jelas ya. Nah, halo saudara-saudara, halo. Halo, Iya, Pak. halo. Ya. Ya, Pak. Oke, nanti bisa tanya ya, bisa memberikan pertanyaan kepada atau diskusi ya kepada dengan saya ya. Oke, Anda simak dulu ya. Nah, saudara-saudara, judul itu memang tidak mudah ya. Judul itu memerlukan suatu itu perenungan atau juga perlu kajian ya supaya kita menampilkan judul itu tepat ya, tepat dan tidak menjadi masalah ya. Judul itu harus bisa mungkin presisi ya, presisi menggambarkan daripada isi yang nanti Anda akan kerjakan ya, isi daripada penelitian tugas akhir yang Anda kerjakan ya. Tentu penelitian itu harus berbasis pada metode ya, metode yang Anda usulkan. Jadi metode itu menjadi sentral topik ya, menjadi sentral bahasan ya untuk menyelesaikan masalah. Tentu masalah pernah kita bahas dalam mata kuliah ini kan, Anda menemukan perbedaan, menemukan ketimpangan, menemukan adanya perbedaan hasil, perbedaan data atau kita sebut sebagai research gap ya. Jadi kalau kita sudah menemukan celah adanya ketimpangan ya, penelitian di mana ada suatu sistem yang bekerja, berproses tapi tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu sudah merupakan indikasi daripada research gap, ya, indikasi daripada adanya ketimpangan, ya, atau perbedaan, ya. Nah, dari situlah saudara-saudara Anda menelusuri kenapa ini terjadi, ya. Kenapa sistem ini tidak bekerja secara optimal, ya. Yang semestinya ya kan kalau Anda punya misalkan Anda saat ini punya motor gitu ya. Motor itu seharusnya bisa didesain dengan sistem eh, itu dengan sistem engine ya, transmisi dan juga sistem pendukung yang lain seharusnya bisa dengan menghasilkan kecepatan sekitar 60 km per jam. Tapi ternyata di dalam kenyataannya tidak sampai 60 km per jam. Ada apa ini? Nah, ada apa ini kan perlu penelusuran. Berarti ini sudah ada indikasi permasalahan penelitian, ya indikasi. Tapi apakah ini masalah? Belum. Ini belum menyentuh masalah. Ini hanya indikasi adanya permasalahan penelitian. Nah, diteliti. Nah, motor bergerak itu kenapa? Motor bergerak itu karena ada mesin. Nah, mesin bergerak itu kenapa? Mesin itu bergerak kenapa? Karena mesin itu bekerja. Nah, mesin bekerja itu karena apa? Karena dia menggunakan elektrik, misalkan. Ya. Nah, elektrik itu bergerak kenapa? Karena adanya motor listrik. Motornya apa jenisnya? Motor DC. Terus kita terus semakin ke dalam supaya apa? Kita menemukan jantung kerja sistem. Nah, ternyata jantung kerja sistem ini adalah motor listrik. Motor listrik ini bergerak berdasarkan suplai energi listrik.
arus listrik. Apa listriknya? DC. Nah, akhirnya berkembang, semuanya itu diteliti satu persatu. Mana yang merupakan sumber masalah. Nah, tentu untuk meneliti ini, saudara-saudara, itu butuh alat ukur. Butuh juga pendekatan teori, butuh alat ukur, supaya kita menemukan permasalahan penelitian yang sebenarnya. Tadi, motor itu tidak bisa lari sesuai dengan desainnya, 60 km per jam. Pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya itulah kita cari. Nah, penyebab utama inilah disebut sebagai research problem. Ya. Nah, jadi metode Anda itu nanti ya kan, bisa mengusul, bisa diharapkan mengatasi permasalahan penelitian. Nah, tentu ini penelitian itu tidak selalu ini ya, tidak selalu betul langsung menyelesaikan ya kan. Kadang menyelesaikan itu memang butuh waktu. Butuh waktu apa? Butuh waktu konsisten untuk terus mencoba berbagai macam metode kan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang merupakan sentral daripada riset problem yang kita temukan. Nah, itu sebenarnya ya. Halo, halo. Iya, Nah, gitu ya. iya Jadi Pak. Anda gitu kan, tentu harus mulai mengenali sistem, ya, cara kerja sistem. Semua yang ada di dunia ini merupakan sistem, saudara-saudara. Tidak ada yang eh, terlepas dari cara kerja sistem. Ya, alam semesta ini ya dengan berbagai macam galaksi itu sistem, sistem kerja alam semesta. Ya, alam semesta ini memiliki suatu keteraturan, ya, keteraturan cara kerja. Keteraturan cara kerja itu adalah atau proses kerja itu adalah sistem bekerja. Seperti kita saat ini pagi gitu ya, matahari terbit dari timur, matahari bersinar, ya, bulan itu berevolusi kepada bumi gitu kan, itu tenggelam, dia terbit di bagian belahan bumi yang lain, ya. Itu sistem yang bekerja secara konsisten berulang-ulang, ya, sistem ya, sehingga apa, sehingga kita bisa memanfaatkan itu karya cipta Tuhan yang Maha Esa ini menjadi petunjuk waktu, ya, petunjuk waktu gitu kan. Nggak mungkin kalau dia bulan matahari itu kan bekerja serampangan, gimana nanti kita menentukan waktu. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan cara kerja daripada tata surya kita ini sebagai sistem, as the system, ya. Nah, ya. Jadi cara kerja sistem itu konsisten, ya. Tidak betul. Ada perubahan, tapi perubahan yang dalam batas-batas yang terkendali, ya. Paham saudara ya? Halo. Ya, jadi Anda Paham, saat Pak. ini gitu kan harus mencari tahu sistem apa yang akan Anda kerjakan. Ya, sistem itu mudah. Ya, sistemnya. Tadi saya memberikan gambar mengenai yang mudah kita lihat saat ini ya. Mudah saat kita lihat saat ini adalah sistem tata surya. Matahari, tidak planet, planet memiliki satelit, ya, dan juga benda-benda lain yang ada di tata surya, yang semuanya berada dalam dalam pola kerja yang teratur. Ya, ada yang di dalam tata surya kita yang tidak teratur, sudah cara kerjanya ada. Halo, halo, halo. Iya Pak, untuk Semuanya bisa. teratur. Ya, itulah inspirasi bagi kita bahwa semua yang kita lihat ya cara kerja apapun itu memiliki keteraturan. Ciri daripada sistem itu bekerja memiliki keteraturan. Ya, Anda memiliki motor saat ini, memiliki laptop itu bekerja secara teratur. Ya, bekerja dengan proses yang teratur. Ya, sehingga apa? Sehingga itu bisa kita manfaatkan secara konsisten, secara meyakinkan, atau dalam bahasa ilmiah itu ya kan dia memiliki suatu uh, ini keterandalan ya, reliability, reliability. Bayangkan Anda memiliki motor, motor itu misalkan ya kan kadang mogok, kadang jalan, itu gimana kira-kira? Bisa diandalkan? Halo, halo. Tidak Pak. Nah, Nggak betul, bisa, nggak bisa Pak. diandalkan. Jadi semua cara kerja sistem itu memiliki ciri khas, keteraturan, ya, regularity, keteraturan. Ya walaupun ada error-errornya, ya. Itu bukan ketidakteraturan, ya, ada kesalahan-kesalahan, ya. Kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi, ya. Matahari. Matahari itu konsisten, ya. Bayangkan kalau misalkan matahari itu tidak konsisten, ya dia bergeser, ya. Misalkan beberapa kilometer aja, berapa suhu di muka bumi yang berubah, ya. Jadi hebatnya Tuhan yang Maha Esa ini gitu kan, dia menciptakan jarak
antara bumi dengan matahari ini gitu kan 150 juta kilometer. 150 juta kilometer ini sehingga apa? Sehingga bumi ini ya kan diradiasikan oleh energi dari matahari ini kan berada pada suhu yang kita syukuri saat ini. Suhu yang sejuk, suhu yang seger, ya, suhu yang enak gitu kan. Kalau Anda misalkan Pak, saya mau pindah Pak, pindah kemana? Pindah ke planet Mars. Oh, ada kedinginan di sana. Karena suhunya di sana itu suhu yang menurun ya. Suhu itu kan entropinya semakin semakin menurun ya, ke menjauhi radiasi daripada matahari. Jadi teratur ya. Matahari itu bekerja dengan teratur. Bulan juga dengan teratur. Semuanya itu akhirnya apa? Memberikan manfaat bagi kita semuanya di muka bumi. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya kita ini saudara-saudara kan ini berada dalam hidup di alam semesta yang serba ya teratur. Nah, teratur ini menjadi inspirasi bagi kita kan untuk menemukan masalah, research problem ya. Apa research problem gitu kan? Misalkan, Pak, mungkin nggak matahari itu ada kesalahannya ya, ada katakanlah error-errornya ya. Ya itu teliti, nggak bisa kita, mungkin ada, tapi kita harus punya data. Sehingga apa? Sehingga NASA itu mengirimkan probe ya, mengirimkan satelit yang tahan panas gitu kan untuk mendekati matahari. Ya. Matahari itu apa? Matahari itu gas. Ya. Gas apa? Dia adalah gas ya kan, hidrogen. Ya. Lupa kalau hidrogen di situ ada api terbakar dong, gitu ya. Nah, dia bisa menghasilkan ya pijar, betul pijar sinar ya melalui proses yang namanya adalah fusion nuklir. Ya, dia menghasilkan reaksi fusion nuklir ya. Jadi dua atom hidrogen dalam tekanan dan suhu yang ekstrim di inti matahari kan itu menghasilkan namanya reaksi nuklir ya. Dua atom ya dengan suhu yang sangat ekstrim, tekanan sangat ekstrim ya dia akan melebur jadi satu. Pada saat melebur dia rilis namanya energi. Nah, energi yang ini kita rasakan saat ini, ya, energi matahari ya. Dan itu memberikan kehidupan kepada tata surya kita ya, jadikan tata surya kita ini gitu kan itu penuh dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya, menghidupkan kita semuanya ini ya. Inilah itu salah satu contoh gitu kan itu inspirasi ya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu kan dalam menciptakan salah satu sistem tata surya. Nah, tadi gitu kan bagaimana kita mencari tahu ada masalah apa di matahari. Tentu kita harus mengirimkan yang namanya apa itu suatu alat ukur. Karena kita jauh sekali, 150 juta kilometer. Ya, gimana cara meneliti benda segede, sebesar itu, gitu kan? Tentu kita harus punya data. Supaya punya data, kita harus mengirimkan satu wahana. Wahananya apa yang tahan panas, tahan panas, tahan tahan geprek ya, tahan geprek itu bisa jadi satelit itu ketabrak meteor gitu ya, ketabrak benda-benda di angkasa gitu kan, itu juga menjadi masalah. Nah, kabar terakhir itu ya probe satelit NASA ini gitu kan approach ya ke dalam itu radius tertentu ya, radius yang ya masih aman bagi satelit ini tidak meleleh karena panasnya. Menemukan, dia memotret, motret gitu kan. Jadi matahari itu sebagai ciptaan ya Tuhan Yang Maha Esa kan, Allah Subhanahu wa taala kan, itu luar biasa. Ya, kita saja gitu kan menggambarkan gitu kan eksistensi manusia ya di hadapan ciptaannya yang berupa matahari, ini aja kita sangat-sangat tidak berarti sebetulnya ya. Ini memang kita secara itu harfiah, secara ini ya, secara spiritual ya, kita ini merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, agar kita bisa mengagumi dan mensyukuri gitu kan bahwa hidup kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, balik lagi ke tema kita. Nah, Anda saudara-saudara harus mencari tahu sistem yang akan Anda kerjakan. Ya, sistemnya apa? Tentu kita sistem dalam ilmu komputer. Ya, ilmu komputer sudah berkembang di mana-mana. Ya, berkembang secara meluas di mana-mana. Ya, ada sistem katakanlah e-commerce, ya, perdagangan atau transaksi barang secara elektronik yang menggunakan web. Nah, itu adalah sistem e-commerce misalkan. Pak, dia ditambahi dengan IT, ditambahi dengan AI, artificial intelligence. Di bagian mananya? Berarti di situ merupakan proses, rancangan proses, ya kan, sebagai satu sistem ya yang dia mengeksekusi suatu input, mengeksekusi input ya, diproses
dengan algoritma, ya dengan katakanlah data-data yang lain gitu kan, menghasilkan suatu output. Ya, outputnya ini adalah boleh data, boleh eksekusi yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira ya dari sistem-sistem yang Anda pilih itu tentu ada masalah yang harus dimunculkan. Nah, itulah tugas Anda ya. Jadi penelitian itu ya kan itu sebetulnya mudah ya kan asalkan kita betul-betul memahami cara kerja daripada sistem ya. Sistem itu pendekatan sederhana. Input, proses, output. Nah, prosesnya apa? Prosesnya ini harus kita dalami dengan berbagai macam pendekatan ilmu yang kita gunakan. Sebagai contoh tadi matahari. Matahari itu bekerja ya kan, dengan katakanlah pendekatan daripada teori nuklir fusion ya. Jadi di situ diteliti, kok bisa matahari itu suhunya 6.000 Kelvin ya. Jadi 6.000 Kelvin itu Anda bayangkan gitu kan, ada masa air panas tadi pagi gitu kan untuk buat kopi, buat teh misalkan ya, itu baru 90 derajat ya. 90 derajat ini kan berapa ratus kali ya suhunya ya. Dan apa kok bisa berapa volume hidrogen ya yang harus di bahan bakar hidrogen ini gitu kan sebagai bahan bakar nuklir fission ini berapa per hari ya supaya dia bisa menghasilkan suhu yang relatif konstan 6.000 Kelvin tadi. Nah, ini merupakan satu contoh kerja sistem ya. Betapa matahari itu saudara-saudara kan sangat-sangat konsisten ya di dalam bekerjanya ya. Pak, matahari itu kan memiliki suatu diameter massa. Dia memiliki hidrogen dalam kapasitas tertentu. Nah, kalau misalkan fusi nuklir itu butuh bahan bakar hidrogen, berarti suatu saat dia habis dong. Iya, betul. Ya, suatu saat ini habis matahari. Ya, bahan bakarnya ya, hidrogen. Kenapa? Dia terkonversi menjadi atom helium ya dengan proses nuklir fission ya. Jadi Anda bayangkan itu gitu kan. Kita ini saudara-saudara kan di muka bumi ini kan ternyata diberikan waktu untuk bekerja ya, untuk gitu kan beribadah. Ya, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Karena ini hari Jumat ya, saya selipkan sedikit-sedikit ya nilai-nilai spiritual ya, yang umum ya, nilai spiritual yang umum bagi yang bagi kita sebagai orang yang beragama ya. Nah, saudara-saudara, nah kalau Anda sudah menentukan sistem ya di dalam ilmu komputer, ya, maka Anda harus segera menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang selama ini Anda peroleh. Ya, Pak, ini adalah teori mengenai web. Ya, maka Anda harus belajar web. Ya, apa web itu? Ya, apa itu web programming? Ya, apa itu rancangan desain web? Ya, semua digunakan. Pak, web ini digunakan oleh orang, maka digunakan juga oleh beberapa orang. Berarti apa? Ini berarti ada interaksi antara user dengan sistem. Interaksi dengan user dengan sistem, ilmunya apa dalam ilmu komputer? Oh, ternyata ilmunya adalah interaksi ya, manusia dan komputer, human computer interaction. Apa prinsip-prinsip itu? Nah, ini kita gunakan. Semua ilmu-ilmu yang kita gunakan ini saudara-saudara menjadi ya modal dasar kita memahami cara kerja sistem. Tidak mungkin Anda sudah milih sistem, Anda gitu kan tidak menggunakan teori-teori di dalam ilmu itu. Ilmu yang mendasari cara kerja satu sistem. Karena sistem ini dirancang berdasarkan pendekatan ilmu, ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah cari ya, paham saudara ya? Halo? Paham, Pak. Ya, jadi gunakan. Pak, ilmu di prodi saya nggak cukup, Pak. Saya menggunakan ilmu di bidang lain. Boleh, nggak apa-apa. Karena penelitian itu multidisiplin. Penelitian yang bagus itu multidisiplin. Semakin mengukuhkan temuan, ya, semakin memperkuat, ya, justifikasi, ya, reasoning, pemahaman gitu kan mengenai apa yang kita temukan, ya. Contoh gitu kan, misalkan ya itu tadi matahari itu pendekatan ilmunya banyak sekali. Ya di situ ada ilmu kosmologi, ya, ilmu benda alam semesta, ilmu tentang itu termodinamika, ya, teori tentang ekspansi gitu ya. Macam-macam pendekatan matematika banyak sekali. Sehingga kita di dalam betul menemukan masalah itu justifikasinya sangat kuat sekali. Ya. Dan apa yang kita temukan gitu kan didukung oleh teori-teori yang ada. Nah, semua penemuan yang ada di dunia ini secara pasti berbasis ilmu. Tidak ada gitu kan penemuan
saat ini gitu kan berbasis gitu kan kemenyan 1.000 ton. Pak, saya bakar kemenyan Pak di Gunung Pongkor gitu kan untuk menemukan teori. Nggak ada, ya. Jadi manusia itu diberikan Tuhan yang Maha Esa gitu kan, Allah Subhanahu wa taala gitu kan, punya akal. Yang akal itu kita gunakan sebagai kebajikan, ya, kebaikan. Nah, ini akal kita ini kita gunakan untuk memahami cara kerja alam semesta. Ya, cara kerja alam semesta secara umum, ya. Dan juga cara spesifik yang ada di hadapan kita sehari-hari, ya ilmu komputer, ya segala macam ilmu gitu kan itu kita gunakan, gitu. Oke, sejarah, halo, halo. Nah, Iya, Pak. dengan semangat tadi yang saya sampaikan tadi itu, maka Anda otomatis ya sudah paham, ya. Maka Anda selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menyusun, ya menyusun logika-logika dalam penelitian, ya. Tadi logika-logika dalam penelitian itu ya perlu yang namanya apa itu penguat, ya logika yang harus kita bangun, ya. Kita memerlukan yang namanya bukti-bukti pendukung, ya. Bukti pendukungnya apa? Di latar belakang kita menyampaikan sense of urgency, ya. Itu mengenai mendesaknya, ya. Ini untuk diteliti. Kenapa ini diteliti? Ya. Jadi penelitian-penelitian di dunia itu sudah ada karena terdesak, ya, terdesak oleh satu kebutuhan, ya. Komputer zaman dulu, ya, itu segede ruangan besar sekali, ya, karena dia zaman dulu komputer analog, ya, untuk mengeksekusi suatu perintah, ya. Nah, itu terdesak loh Pak. Kalau itu komputer nggak praktis zaman dulu, betul, komputer itu nggak praktis karena dia adalah proses analog, ya. Sehingga apa? Sehingga ini perlu diperkecil, diperkecil. Bagaimana cara memperkecil ini? Memperkecil ini berarti butuh satu pendekatan ilmu, ya, yang dulu, ya kan, alat itu proses pengolahan sinyal listrik analog ini berbasis kepada switch, ya, switch itu saklar itu digerakkan oleh magnetik, ya. Nah, itu berkembang menjadi teknologi semikonduktor. Semikonduktor ditemukanlah bahan semikonduktor. Ya, apa itu bahan semikonduktor? Itu adalah bahan ya di kelompok periodik kimia gitu kan, di golongan 7A atau 7B, saya lupa ya, 7A atau 7B, ya. Di situ ada germanium, silikon, ya. Ini adalah bahan semikonduktor. Apa ciri kerja semikonduktor ini? Ya. Nah, ini merupakan cara kerja daripada alam semesta juga. Konsisten, berulang-ulang, dia tidak pernah berubah, ya. Di alam semesta ini yang berubah itu yang tidak konsisten hanya manusia. Betul nggak? Saudara-saudara, ya. Halo. Halo, saudara-saudara. Iya, Ya. Pak. Semua cara kerja alam semesta itu konsisten. Laut konsisten, gunung konsisten. Gunung meletus dia memiliki suatu konsistensi, ya. Bisa kita deteksi, Pak, gunung ini mau meletus, ya. Dia mengeluarkan tanda-tanda gitu kan. Gunung itu nggak langsung tiba-tiba meletus jeblos gitu, enggak, ya. Ada tanda-tanda gitu kan, sehingga gunung itu diamati, ya. Memiliki suatu konsistensi. Apa cara kerjanya? Gunung itu eruption, ya. Eruption kenapa? Magma keluar. Kenapa magma keluar? Oh, itu ilmunya banyak sekali, ilmu geologi, ilmu apa gitu kan. Gak karu-karuan. Itu juga memiliki konsistensi. Tapi kalau manusia, saudara-saudara, wah itu ya, ya, ya seperti Anda sendiri ketahui lah, ya. Nah, itu juga merupakan cara kerja, ya, cara kerja yang random. Manusia itu juga cara kerja juga sebagai satu proses, ya, pendekatan sistem, ya, hanya secara random, ya. Karena seperti Anda gitu, kadang itu misal kadang rajin, ya, kadang sangat rajin, ya, kadang tidak rajin, ya. Itu semua karena apa? Manusia itu berhadapan dengan problem, ya, problem entah itu internal atau eksternal, ya. Tapi kalau matahari, saudara-saudara, kalau misalkan dia bekerja dengan random gitu kan, Anda bisa bayangkan, bisa hangus kita ini, gitu ya. Bisa nggak ada Vicon hari ini, gitu ya. Itulah kenapa kan kita patut mensyukuri gitu kan, bahwasanya manusia itu gitu kan ya masih berada dalam zona, ya, zona cara kerja sistem proses yang relatif teratur ya, walaupun errornya juga lumayan, gitu ya, gitu. Oke, lalu saudara, halo. Nah, Ya, kemudian Pak. yang kedua adalah Anda setelah memahami cara kerja sistem dengan semua pendekatan teori yang Anda gunakan, maka Anda mempropos sistem, mempropos metode. Ya, metode ini penting. Apa metode-metode digunakan untuk mengoptimalkan cara kerja sistem? Metode-metode digunakan untuk menyelesaikan masalah pada sistem tadi itu. Maka kita harus mencari ya penelitian-penelitian yang lain. Itulah gunanya yang namanya literatur review. Ya, kita mencari ya paper-paper makalah dari jurnal bereputasi ya internasional gitu kan yang membahas tentang cara kerja sistem yang sama. Apa metode yang diusulkan? Nah,
disitulah kita menemukan inspirasi. Ya, menemukan inspirasi. Oh, cara kerja metodenya di dalam sistem ini adalah seperti ini. Bla 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 bla. Ya, cara kerja sistemnya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita pelajari terus gimana implementasi metode ini pada sistem untuk mengatasi masalah. Nah, inilah Anda sudah mulai digiring menemukan metode, ya, metode yang Anda temukan sendiri. Metodenya sama, nggak apa-apa, ya. Metodenya boleh sama, ya. Implementasinya yang berbeda. Implementasi berbeda itu karena apa? Karena ada pertimbangan, ada suatu guideline, ya, yang itu perlu dilakukan, suatu kreasi, inovasi agar itu menghasilkan suatu nilai tambah, ya, menghasilkan satu perbedaan yang cenderung meningkat. Nah, gitu ya. Itulah metode yang harus Anda temukan, ya. Jadi silakan Anda nanti berlomba-lomba gitu kan di dalam outline draft tugas akhir ini gitu kan untuk menemukan atau mengusulkan metode ya yang punya opportunity meningkatkan cara kerja suatu sistem ya. Lalu secara Aduh, Pak. oke, Ya, ada pertanyaan Pak. silakan ya. Izin bertanya Pak, Ya, apakah silakan. suara saya Ya, dengar? silakan Stephen, bagus. Baik, Pak, ini mengenai UASnya, izin mengirimkan untuk, kan tugasnya kan untuk mencari lima. Ya, halo. akan akan Bapak kan pernah memberikan link untuk mencari jurnalnya. Iya, Apakah apakah yang ini nih Pak, yang saya sudah kirimkan? iya boleh. Ya, Itu salah satunya ya. ya, Jadi Pak. itu boleh Oh, berarti dia digabungkan di sini ya, lain digabungkan juga di sini boleh nggak ya? apa. Ya. Jadi cari tugas dua yang pernah saya berikan, Anda gunakan tidak apa. Ya, bagus, Stephen ya, tidak apa-apa. Ya. Oke, Baik yang Pak, penting lalu adalah untuk terkait dengan topik penelitian yang Anda usulkan. Nah, gitu ya. Itu Stephen ya. ya, oke baik Pak. Ini dari Lalu untuk paper-paper ya, dari paper yang tugas dua sebelumnya ya. iya Pak, dari tugas sebelumnya itu yang Ya, Bapak boleh, berikan. boleh. Yang penting punya relevansi dengan topik penelitian yang Anda usulkan. Nah, gitu ya. Boleh Baik. ya. Lalu untuk pengumpulan UAS itu berarti ada dua file ya Pak, yang satu Ya, PPT, yang satu linknya gitu ya. linknya saja. Ya. Jadi tidak Oh, perlu ada link-link dokumen yang lain. satu saja, linknya Ya, saja ya. ya. Untuk file itu berarti tidak perlu dikumpulkan ya Pak. Nggak perlu. Ya. Berarti dipresentasikan saja ya Pak. Iya, betul. Presentasikan saja. Ya, Berarti pengumpulan linknya itu dalam bentuk bentuk PPT dalam bentuk PDF, isinya linknya aja gitu ya Pak. iya, betul sekali. Oke baik Pak. Oke, ya saudara ya. Jadi saya hanya mendapatkan file link boleh, link YouTube ya pasti, atau link PDF boleh kalau filenya besar kan. Kalau filenya kecil ya dikumpulkan di dalam forum nggak apa-apa ya. Oke, oke bagus Baik, Pak. pertanyaan Lalu kalau Stefan. misalnya YouTube-nya sedang tidak bisa dipakai, apakah boleh menggunakan Drive gitu atau Boleh, boleh, bagaimana? boleh. Ya. Saya pikir kalau YouTube kan nggak aneh ya, itu pasti relatif nggak ada masalah ya, kecuali kalau Anda di ban oleh YouTube itu cerita berbeda. Oke, jadi Anda harus punya channel ya, channel yang khusus untuk pembelajaran ya, supaya Anda punya arsip digital ya. Tujuan kita pakai YouTube ini adalah supaya Anda punya arsip digital ya dalam aktivitas perkuliahan ya. Sekarang kan lagi rame tuh ya, apa itu kasus Kasmujo ya, tahu kan Anda ya. Makanya Stephen kan nanti misalkan ditanyain ya, Anda kuliah di mana? Di Universitas Brasia. Pernah datang nggak? Punya siapa pembimbingnya? Pak Ucu Darussalam. Pak, jelas ya. Ada buktinya. Oh, ini buktinya. Stephen presentasi, ya. Stephen bertanya, Oh iya betul. Stephen diskusi. Ini ada buktinya. Ya karena kita kuliah online gitu kan. Buktinya kan ada semua. Anda punya channel khusus, ya. Nanti Anda bisa cerita ke anak cucu gitu kan. Saya dulu kuliah di Unsia gitu kan. Dan misalkan Anda jadi menteri Stephen ya kan, Anda ditanyain, ijazahnya gimana? Ini ijazahnya, ya. Oh, percaya ya kuliahnya benar, ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan benar, diskusi dengan benar, gitu ya. Sehingga dan ada bukti bukti otentiknya, ya, yang tidak bisa dibantah, ya. Itu ya, Stephen ya. Ya baik Pak. Lalu izin bertanya, untuk ini kan ada jelaskan beberapa aspek Ya, ya. sebagai berikut. Belakang permasalahan, tujuan, sama literatur review, lima makalah dari jurnal bereputasi internasional. Berarti
5 makalah itu kan dijelasin gitu ya masih per masing-masingnya di dalam PPT itu bener gak Pak? Iya, betul sekali. Satu persatu gitu ya. Nah terus habis itu yang bagian bawahnya kan ada jelaskan cara kerja sistem yang menjadi area penerapan metode usulan, jelaskan keunggulan metode yang ada Iya, usulkan itu berarti dibikin bagiannya sendiri ya Pak. iya, betul. Oke Pak, paham Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, ya. Saya pikir mudah ya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, ya, Izin Pak, mau tanya Pak. Berarti ini topiknya itu nggak, maksudnya baru masih latihan ya Pak ya? Nanti kalau tugas akhir beda topik juga nggak masalah kan nggak Pak ya? masalah. Ya, Oh, ini latihan siap, siap. ya. Latihan, Baik Pak. latihan. Kalau Anda lanjutkan tugas akhir bagus ya. Kalau Anda pilih yang lain juga berbeda juga tidak masalah ya. Bagus-bagus juga ya. Baik Pak. Ini latihan, Baik Pak. latihan untuk menyusun satu konsep ya, tugas akhir ya. Jadi supaya Baik Pak. sistematika nanti Anda dalam membuat proposal tugas akhir, mengerjakan tugas akhir Anda sudah punya bekal ya. Gitu. Ya Pak. Oke, pertanyaan lagi siapa? Saudara-saudara? Bagus tadi Stephen. Oke. Saudara-saudara, kalau tidak ada, maka saya itu cukupkan dulu sekian ya. Nanti kita itu ketemu lagi ya. Dan saya harapkan tugas akhir itu UAS Anda berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar gitu kan. Dan saya minta kira-kira waktunya cukup ya 10 hari ya. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, cukup ya. Dan juga Anda mengerjakan mata kuliah yang lain juga cukup ya. Saya pikir Anda mengerjakan 1 atau 2 hari sudah selesai ya. Gitu ya. Oke, saudara, selamat mengerjakan dengan baik ya, dan saya tunggu jawaban Anda di dalam forum UAS ya. Dan jika Anda ada permasalahan atau pertanyaan, Anda bisa tanya di dalam forum ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak.